Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke Sobat Belajar, tadi Kavia sudah ngajakin soal belajar untuk belajar nih, karena namanya aja Ayo Belajar. Jadi sekarang Sobat Belajar gimana ya? Kavia mau ngajakin belajar nih, tapi gak mau yang serius banget, ya kan? Nah gimana caranya belajar tapi gak serius? Yaitu adalah dengan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi hari ini Kavia mau main nih sama Sobat Belajar dengan banyak sekali hewan-hewan lucu. Asik banget nggak tuh? Kenapa? Karena hari ini Kavia mau main sama hewan-hewan yang masuk ke dalam hewan dengan kelenjar susu atau kelenjar mama ya. Kira-kira udah tahu hari ini mau belajar apa? Skip dulu. Karena sebelumnya Kavia mau kasih fun fact nih tentang salah satu hewan yang punya kelenjar mama ya. Tapi hewan ini cukup unik sih. Kenapa? Karena dia perpaduan dari beberapa jenis hewan. Siapakah dia? Itu adalah platypus. Nah, tapi platypus itu adalah mamalia yang bertelur. Kok bisa mamalia tapi bertelur? Itu mamalia atau aves? Nah, kita lihat nih. Jadi, mamalia bertelur yaitu adalah platypus. Tapi selain bertelur, dia juga berbisa. Loh, apa nih Kak? Bertelur aja udah kayak aves. Sekarang dia harus berbisa juga. Itu reptil, aves, atau mamalia? Nah, inilah uniknya platypus kita. Jadi, platypus ini dia tetap menjadi mamalia. Kenapa? Karena dia tetap menyusui anak-anaknya atau menyusui telur-telurnya. Gimana ceritanya? Nah, sama seperti aves dalam sistem reproduksinya, platypus juga menghasilkan anakan berupa telur. Jadi, tidak dilahirkan, tapi dia akan mengeluarkan telur dan akan dirami di dalam air nih. Dan kemudian nanti anaknya akan menetas selama beberapa hari. Biasanya platypus ini dia akan bertelur dari bulan Juni sampai dengan Oktober. Nah, atau kita sebut sebagai mating season. Di mating season ini selain dia bertelur juga, ternyata ada satu ciri khas nih dari platypus jantannya, bukan dari platypus betina tapi dari platypus jantan, yaitu ketika sedang mating season atau sedang musim kawin, platypus jantan dia akan menghasilkan bisa atau venom seperti pada ular. Nah, di mana venomnya? Kalau kita lihat di sini, kira-kira Sobat Belajar udah bisa tebak belum nih? Kan platypus dia punya paruh, dia punya kaki yang seperti bebek berselaput. Kira-kira dia kalau naruh bisa di sebelah mana ya? Kalau dia menghasilkan bisa, itu di sebelah mana ya? Nah, ada di bagian kaki belakangnya. Seperti ini kelenjar bisanya. Tapi bisa yang dihasilkan oleh platypus, dia tidak letal atau tidak mematikan untuk manusia. Tapi hanya menyebabkan rasa sakit yang pokoknya sangat sakit deh, dan gak bisa diobati dengan obat anti nyeri biasa atau morfin yang ada di rumah sakit. Jadi bisa bayangin dong seberapa sakit bisa dari platypus ini walaupun dia tidak mematikan. Oke? Nah, jadi untuk venom platypus ini dia hanya dihasilkan ketika mating season saja atau ketika masa kawin saja. Selainnya dia tidak menghasilkan mating season lagi. Oke? Nah, itulah dia keunikan dari platypus kita. Selain bertelur, dia juga berbisa. Jadi sudah tahu ya semua sekarang platypus itu adalah hewan yang sangat unik. Lalu tadi kan Kavia sempat bahas ya, tapi platypus ini masuk ke dalam mamalia, Kak. Kenapa platypus itu masuk ke dalam mamalia? Lalu tahu nggak sih kalau di mamalia itu dia nggak semuanya hidup di darat, tapi ada juga yang hidup di air. Siapakah mereka? Penasaran? Nah, makanya stay tune terus di live classes Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya, Sobat Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, kita sudah ngomongin tentang mamalia tadi ya. Tapi ya masih penasaran kenapa platypus ini masuk ke dalam mamalia? Makanya tontonin terus sampai akhir ya. Nah, berarti hari ini kita akan bahas tentang kelas mamalia pada Animalia vertebrata. Di mana mamalia itu adalah hewan yang Kavia bilang adalah strata paling tinggi di Animalia vertebrata. Karena semuanya sudah hampir sempurna. Bukan sudah hampir ya, memang sudah sempurna sistem organnya, anatomi, serta morfologinya. Lalu hewan-hewan seperti apa sih Kavia yang masuk ke dalam mamalia?
Nah, yang pertama adalah kelompok hewan yang memiliki kelenjar memae, oke, atau hewan yang menyusui. Karena sebenarnya di dalam kelompok platypus, ada platypus dan juga ada echidna, keduanya tidak memiliki kelenjar memae, tapi mereka menyusui. Itu semakin penasaran kan gimana ceritanya nggak punya kelenjar mamae, tapi mereka bisa menyusui. Dan sisanya dari semua mamalia itu punya kelenjar mamae, oke? Nah, kemudian ya masuk ke dalam mamalia, selain punya kelenjar mamae, dia memiliki rambut di sekucur tubuhnya. Walaupun terlihat di sini ada badak yang mungkin nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya dia punya dia rambutnya itu mengeras. Nah, makanya bagian kulit dari luar badak ini dia keras. Kalau yang lainnya kan bisa kita lihat ya di sini kelihatan ya rambutnya. Nah, makanya sobat belajar, kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang mamalia nih, kita sebutnya rambut yang ada di luar ini adalah rambut. Tapi kalau misalnya di aves, dia lapisan luarnya adalah bulu. Jadi jangan pernah bilang lagi, bulu kucingnya lagi terbang-terbang nih, aduh aku alergi bulu kucing. Nah, nggak bisa gitu, kucing kan mamalia. Jadi kalau misalnya ada rambut yang bertebangan atau bulu yang bertebangan, kita sebutnya sebagai sebagai rambut kucing. Oke, kalau di mamalia disebutnya rambut, kalau di aves disebutnya disebutnya bulu, jadi beda. Oke, seperti itu ya. Nah, kita udah tahu dari morfologinya seperti apa yang disebut sebagai mamalia. Selain dia punya rambut, mereka juga punya kaki nih. Kakinya tapi kebanyakan 4 gitu. Walaupun ada nanti modifikasi dari kakinya tersebut. Dan biasanya kaki-kakinya ini dia punya banyak sekali fungsi. Ada yang menggali, ada yang lari, dan juga ada yang untuk mengeruk lumpur. Karena kan mamalia juga ada yang hidup di lumpur. Nah, lalu untuk bagian dalamnya seperti apa, Kak? Nah, Kavia sebenarnya nggak mau jelasin terlalu dalam. Kenapa? Karena sebenarnya mamalia ini sangat mirip dengan manusia, dari mulai sistem pencernaan, sistem pernafasan, kemudian sistem ekskresi, semuanya. Semua sistem yang ada di mamalia itu persis seperti manusia. Nah, maka tadi Kavia bilang mamalia ini adalah strata paling tinggi dan paling sempurna yang ada di animalia vertebrata. Tapi apa yang membedakan mamalia dengan manusia? Kenapa dia masuknya ke hewan? Karena di mamalia tidak memiliki struktur di otak yang namanya adalah PVC atau prefrontal cortex. Oke. Nah, sebenarnya apa prefrontal cortex? Prefrontal cortex itu adalah bagian dari otak yang mengatur kognitif dan etika. Atau Kavia bisa bilang dia yang mengatur etika. Jadi makanya hewan itu nggak punya etika, tapi kalau manusia dia punya etika. Kenapa? Karena manusia punya prefrontal cortex. Oke? Seperti itu ya. Jadi bedanya yang spesifik dari mamalia dan juga manusia. Oke, sekarang sudah tahu ya. Walaupun mamalia itu hampir sama dengan manusia, tapi tentunya berbeda. Ada perbedaannya. Makanya kenapa mamalia masuknya ke dalam hewan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam kesukaan kita semua, yaitu adalah klasifikasi. Welcome to Mammals World. Sekarang kita mau menjelajahi dunia dari mamalia. Siapa saja anggotanya? Tentunya banyak, salah satunya ada platypus. Tapi apa platypus saja? Tentu tidak. Tadi Kavia sempat mention tentang mamalia yang hidup di air. Siapakah dia? Ada banyak dan hewannya lucu-lucu. Kita mulai. Welcome to Mammals World. Oke. Nah, pertama ada rodentia atau hewan pengerat. Sudah sering ketemu dia? Hewan yang menyebalkan kalau misalnya di rumah. Dia adalah tikus rumah atau mus musculus. Dan juga temannya ada bajing merah, namanya adalah Sciurus vulgaris. Oke. Keduanya adalah rodentia atau hewan pengerat. Kenapa disebut hewan pengerat? Kalau sobat belajar perhatikan, gigi di tikus itu dia hanya 2 giginya di bagian depan, ya kan, yang tumbuh. Makanya mereka disebut sebagai rodentia karena hanya gigi depan yang tumbuh terus-menerus, tapi gigi yang lainnya tidak ada yang tumbuh. Makanya mereka disebut sebagai hewan pengerat. Selanjutnya siapa lagi? Dia adalah karnivor. Ayo tebak, karnivor siapa ya isinya? Siapa? Banyak deh, banyak banget, dan kita udah sering banget temuin. Tapi di sini tapi tentunya di sini Kavia nggak mau kasih hewan-hewan yang udah biasa kita temuin ya. Tapi hewan-hewan yang kalau kita temuin itu kita harus ke Suaka Marga Satwa dulu, atau kita langsung ke Taman Nasional di luar negeri, misalnya di Namibia di Taman Nasional Etosha di Afrika. Siapa mereka? Tahu dia siapa?
Musuhnya singa, hiena. Atau nama latinnya adalah Crocuta. Oke. Nah, kemudian di sini ada temennya anjing, ya kan? Atau serigala, wolf, yang namanya adalah Canis lupus. Canis lupus sama Canis domestica mereka satu genus, tapi beda spesies. Oke, kalau misalnya untuk anjing rumahan yang biasa dipelihara itu mereka adalah Canis domestica. Nah, kemudian ada Fennec Fox. Ini lagi tren banget Sobat Belajar. Sekarang udah lagi banyak banget orang yang melihara Fennec Fox nih udah mulai beralih dari anjing ke rubah nih. Siapakah mereka? Mereka adalah full pace Zerda, tapi mereka full pace dan juga Canis mereka satu family. Oke. Nah, kemudian siapa lagi? Nah, di sini siapa yang tahu hewan lucu ini temannya kucing? Keluarganya kucing, dia adalah macan dahan asli Kalimantan yang disebut sebagai Neophelis nebulosa. Kalau misalnya Sobat Belajar mau lihat, dia ada di Taman Nasional yang ada di Jakarta Utara di kebun binatang ya. Macan dahan ada di sana, dan lihat betapa lucunya macan dahan, dan mereka salah satu kucing langka endemik Indonesia yang tadi Kavia bilang asli Kalimantan. Kemudian di sini mungkin kelihatannya dia seperti kucing biasa, kucing rumahan yang kita pelihara di rumah, tapi sebenarnya dia adalah footed web cat. Jadi dia ini adalah kucing liar sebenarnya, kucing hutan atau Felis nigripes. Dia adalah predator puncak di atasnya singa. Jadi dia ini kalau misalnya di alam itu sebenarnya ada yang namanya efektivitas perburuan. Nah, perburuan dia ini paling efektif, alias dia paling bisa dapat mangsa itu hanya sekali atau 2 kali coba aja. Keren banget kan ya, padahal kucingnya lucu kayak gini. Dan yang terakhir, siapa yang tahu ini? Ini panda, tapi kok ada yang nggak biasa Kak? Dia adalah panda coklat atau Ailuropoda melanoleuca kinglingensis, atau kita sebut sebagai kingling panda. Dia kerabatnya panda, hanya beda varian saja gitu. Dan dia termasuk panda langka. Panda hitam saja sudah langka, ini ada yang lebih langka lagi, itu adalah panda coklat. Baru tahu kan? Dia adanya hanya di Cina aja Sobat Belajar. Oke, selanjutnya ada Tupaioidea, keluarga tupai. Jadi tupai sama bajing mereka beda ordo ya. Kalau tadi bajing itu masuknya ke Rodentia, kalau tupai mereka punya ordo sendiri. Nah, siapa aja? Nah, ini adalah Dendrogale melanura. Ini adalah tupai Jawa yang biasanya ada di Indonesia. Kemudian di sini, nah, ada kerabatnya adalah Dendrogale murina. Seperti itu, ini tupai yang biasa kita lihat suka ada di tiang listrik nih, dia ini. Oke. Nah, kemudian ada Marsupilia. Nggak asing ya sama Marsupilia. Kira-kira hewan apa sih yang masuk ke dalam Marsupilia? Marsupilia itu Kavia kasih clue, dia adalah hewan berkantung. Ayo, siapa yang nggak kenal hewan berkantung? Kangguru, alright, betul sekali. Nah, kalau kanguru yang biasa adalah kanguru yang grey kanguru. Kalau di sini Kavia mau kasih yang red kanguru atau Megalia rufa. Kemudian ada sugar glider. Nah, atau Petaurus breviceps, mereka adalah marsupilia yang biasa dipelihara, yang suka masuk ke kantong si lucu ini. Kemudian ada koala dia adalah marsupilia atau Phascolarctos cinereus. Oke, kemudian yang terakhir ada, siapa yang tahu dia? Ini adalah karakter kartun loh. Kalau misalnya di kartun dia nggak selucu ini. Sebenarnya sih emang dia termasuk marsupilia yang galak sih kalau Kavia bilang, karena dia belum biasa dengan manusia dan suaranya tuh nyaring banget. Dia adalah Tasmania atau Sarcophilus harrisi. So, Sobat Belajar, apa sih sebenarnya yang ada di dalam kantung mamalia marsupilia? Yaitu adalah kencir mamaenya. Dan kemudian anak-anak dari marsupilia ini mereka tumbuh di dalam kantung ibunya. Kalau biasanya hewan mamalia ya di luar aja kayak kucing, tapi kalau ini kencir mamaenya ada di dalam kantungnya. Kantungnya sebenarnya apa? Kantung itu adalah lipatan dari kulit mereka. Jadi ada tambahan lipatan, tidak seperti mamalia di yang lainnya. Jadi khusus di marsupilia, makanya mereka bisa membentuk sebuah kantung. Oke, kemudian ada monotrema. Ini yang tadi Kavia bilang. Ada platypus atau Ornithorhynchus anatinus, dan juga ada echidna. Oke, temennya yaitu Tachyglossus aculeatus. Keduanya sama-sama hewan langka, dan keduanya sama-sama adalah masuk ke dalam monotrema, di mana monotrema ini sebenarnya adalah mamalia yang tidak memiliki puting.
gitu kan. Harusnya kelenjar mamae atau puting itu semua hewan yang punya puting atau kelenjar mamae itu dia masuk ke dalam mamae, tapi masuk ke dalam mamalia. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Mereka berdua tetap menyusui, tapi caranya dengan mengeluarkan susunya lewat kulit. Jadi kayak ngeluarin keringet gitu. Nanti anaknya baru minumnya dari kulit ibunya. Jadi makanya mereka tetap masuk mamalia karena tetap mengeluarkan susu, tetap memberikan susu walaupun mereka berdua bertelur, tapi melewati lapisan kulit. Kenapa? Mereka tidak punya kelenjar mamae. Oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian ada polidota. Siapakah mereka? Mereka adalah terenggiling. Nah, terenggiling Jawa atau manis javanica. Jangan pernah takut, Indonesia itu selalu punya hampir setiap ordo di dunia. Ordo yang sudah ada di dunia. Indonesia itu pasti punya hewan yang masuk ke dalam ordo-ordo itu. Pertama manis javanica, yang kedua adalah terenggiling raksasa atau Smutsia gigantea. Apa yang sobat belajar tahu nih dari terenggiling? Ini ya, lidahnya yang panjang, kemudian juga sangat lengket karena mereka makannya adalah serangga. Oke. Nah, tapi sebenarnya sahabat belajar yang unik adalah bahwa lidah dari terenggiling ini dia nggak muncul hanya dari rahang saja, tapi dari bagian tulang rusuknya. Jadi bayangin lidahnya tuh panjangnya ya, dari tulang rusuk sampai sini. Ya, bisa bayangin seberapa panjang lidah dari terenggiling ini, ya karena semakin banyak lidahnya maka akan semakin banyak serangga yang menempel pada lidahnya tersebut. Karena tadi yang Kak Fia bilang bahwa lidahnya itu dia sangat sticky atau sangat lengket untuk menjerat serangga. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah insektivora. Nah, kalau insektivora dia pasti ada pemakan serangga. Siapa pemakan serangganya? Yang pertama adalah mole atau tikus tanah ya, atau talpa Europa ya. Dia memang gak ada di Indonesia, dia adanya di Eropa. Kemudian ada hedgehog atau landak mini, yaitu Erinaceus eurapaceus. Oke, keduanya memang sebenarnya nggak asli Indonesia ya. Nah, tapi sobat belajar, apa nih yang unik dari Kak Fia bahas dari mole dulu ya. Apa yang unik dari tikus tanah? Kalau sobat belajar perhatiin, ada nggak sih matanya? Kelihatan nggak sih ada matanya? Gak ada ya, tapi sebenarnya tikus tanah itu punya mata. Tapi memang lipatan matanya atau lapisan bagian luar matanya atau kelopak matanya itu dia sangat tebal. Kenapa? Karena kan dia hidupnya di bawah tanah. Jadi biar matanya nggak selalu kemasukan tanah, justru kan bahaya karena kan partikel tanah tuh besar-besar dan kasar-kasar banget ya sobat belajar. Bayangin kalau misalnya matanya terus-terusan kena tanah. Nah, makanya kelopak matanya dibuat sangat amat tebal. Jadi kelihatannya malah dia kayak nggak punya mata gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa kelopak matanya tadi dibuat tebal? Karena kan sebenarnya tikus tanah ini juga nggak terlalu harus butuh mata yang tajam banget kayak karnivor untuk ngelihat mangsa kan gitu. Karena yang paling diandalkan adalah pernafasannya, smellingnya gitu, untuk mencium bau yang ada di bawah tanah. Kemudian tikus tanah ini dia juga punya sistem yang dia menjaga atau menyimpan kadar oksigen yang dibutuhkan, karena di bawah tanah itu dia kadar oksigennya justru lebih rendah, dan dia punya cakar yang sangat tajam untuk menggali tanah. Oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya semua yang ada di tikus tanah itu dia adalah adaptasi. Kemudian ada edentata. Nah, edentata dia kelompok dari armadillo dan siapa nih? Anteater atau landak semut. Nah, kemudian ada siapa dia? Ayo, yang suka nonton film kartun? Sloth, tree sloth atau Bradypus variegatus. Oke, ini adalah kelompok edentata. Kemudian ada Artiodactyla atau hewan berkuku ganjil. Siapa aja? Yang pertama ada onta atau teman-temannya ada lama dan juga ada alpaka. Onta atau Camelus dromedaricus. Oke. Kemudian ada siapa dia yang sering kita temuin di Taman Sawaka Marga Satwa yang ada di Bogor? Yaitu adalah kuda Nil, Hippopotamus amphibius. Lucu banget ya. Kemudian ada giraffe atau jerapah, yaitu adalah Giraffa camelopardalis. Kemudian yang terakhir adalah wild beast. Ayo yang suka nonton film singa, Frightened pasti tahu ya. Atau kita sebut sebagai
Conocetes taurinus sebagai lambang salah satu zodiak yaitu adalah Taurus. Oke, nah ini adalah hewan-hewan berkuku ganjil. Jadi kukunya tuh kalau nggak 3, 5 gitu, nggak mungkin 2 atau 4. Kenapa? Karena akan ada hewan yang memiliki kuku genap atau Perissodactyla. Yang pertama adalah rhino, ini adalah badak Sumatera, atau Dicerorhinus sumatrensis. Ada tapir, ya kan? Atau Tapirus indicus, dan ada keledai, bukan kedelai, tapi keledai, oke? Atau Equus africanus asinus. Nah, kenapa dia di sini ada asinusnya? Karena di setiap benua itu dia punya keledai yang berbeda-beda, dan keledai ini dia satu genus sama kuda. Oke, sobat belajar. Jadi kuda juga masuk ke dalam Perissodactylia. Kemudian ada Chiroptera atau vampire. Hah? Vampire, Kak? Iya, lambangnya vampire, tahu kan? Kelelawar dan juga kalong, ya kan? Kita biasanya nyebut kayak gitu. Chiroptera atau mamalia yang terbang disebut sebagai Pteropus scapulatus, dan juga ada satu lagi, ini vampire bat atau dia adalah Desmodus roduntus. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalong sama dengan kelelawar? Kira-kira mereka berdua sama atau enggak? Beda, kalau bedanya apa? Kalau sama, kenapa mereka sama? That's the question for you ya semuanya. For all of you. Harus dicari nih kenapa kalong sama kelelawar tuh sebenarnya sama atau beda, atau karena beda daerah aja nyebutnya kalong sama kelelawar. Oke? Semuanya yang pasti harus dikaitkan sama klasifikasi mereka. Oke? Nah, selanjutnya ada Proboscidea. Gajah atau mamalia dengan belalai. Ada gajah Afrika dan ada gajah ada gajah Afrika dan juga gajah gajah Kalimantan. Bisa dilihat bedanya di sini. Kalau gajah Afrika dia kupingnya lebih kecil dan lebih menunduk. Kalau misalnya di Indonesia atau di Kalimantan, gajahnya itu punya daun telinga yang lebar dan juga berdiri tegak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya gajah di Asia sama gajah di Eropa itu beda juga, di benua Afrika juga beda. Oke, selanjutnya ada Sirenia. Nah ini nih, apa nih yang sobat belajar tahu dari Sirenia? Sirenia atau kelompok dugong dan sapi laut. Jadi kalau misalnya denger siren tuh bukan putri duyung, tapi sebenarnya aslinya adalah kelompok dari dugong sama sapi laut. Jadi sebenarnya legenda putri laut kan. Putri duyung itu terinspirasi dari dugong ini. Lihat ya, karena sebenarnya sirip belakang dari dugong atau ekor ya, sebenarnya itu ekor belakang dari atau kaki belakangnya dugong itu dia mirip kan seperti Little Mermaid. Nah, inspirasinya dari sini. Jadi aslinya putri duyung itu dugong, sobat belajar. Oke, selanjutnya yang tinggal di laut atau di air, selain Sirenia ada Cetacea juga. Tapi kalau Cetacea, dia kelompoknya lumba-lumba, paus, dan pesut. Oke, pesut endemik Indonesia atau Orcaela brevirostris. Pesut mahakam. Itu udah langka banget, sobat belajar. Kemudian ada siapa? Ada paus putih. Kemudian ada orca yang biasa kita temui di taman wisata. Tuh kan Kavia kecepatan nih mukanya. Kavia tahu kalian belum siap. Oke, kenapa? Takutnya pada suka ngaca. Apa kayak ngaca ya? Nggak apa-apa. Ini emang kerabat kita dari biologi, yaitu adalah primata. Oke, ada gorila beringai. Kemudian di sebelah sana yang mau punah dan asli Indonesia adalah Pongo tapanuliensis. Tahu nggak ini apa? Ini adalah orangutan Tapanuli. Biasanya kita hanya orangutan Kalimantan sama Sumatera, tapi di Tapanuli dia juga punya orangutan. Kemudian ada Pan paniscus dan juga ada Pan troglodytes. Apa bedanya? Nah, yang ini simpanse, yang ini bonobo. Bedanya apa? Kasih tahu nggak ya? Nanti Kavia kasih tahu ya di belakang. Semuanya masuk ke dalam primata. Oke, saudara ya, primata itu adalah kelompok dari kera dan juga monyet. Nah, semuanya gorila, orangutan, bonobo, dan simpanse masuk ke dalam ordo Pongidae. Karena selain Pongidae ada juga nih di sini nih ada lemur atau Lemuridae. Nah, yang ada di Indonesia itu adalah lemur yang ini. Kalau yang ini adanya di Afrika. Oke, ini yang ada di
film kartun ya. Nah, kemudian yang terakhir dari primata adalah Cercopithecidae. Eits, makin kayak ngaca. Ya, tapi jangan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya sebenarnya menurut evolusi kita nggak sama nenek moyangnya. Charles Darwin pun dia nggak pernah bilang kalau kita sebenarnya adalah satu nenek moyang. Coba dibaca lagi nanti di Origin of Kavia lupa judul bukunya dari Darwin. Sebenarnya itu nggak ada pernyataan kita satu nenek moyang. Kemudian ada badut ini ya, badut kan jadinya lambang dari taman wisata atau monyet bekantan itu Nasalis larvatus. Nah, kemudian ada makaka nigra, monyet hitam asli Indonesia endemik, dan endemik selanjutnya dari Indonesia adalah beruk atau makaka pakiensis. Jadi baik banget sebenarnya Indonesia itu dia salah satu negara dengan keanekaragaman primata paling banyak. Oke, makanya keren banget kan. Oke, sekarang Kavia punya pertanyaan buat sobat belajar. Kita lihat. Oke, di sini keluar satu hewan. Udah tahu ya hewan ini apa? Nah, kira-kira pertanyaan tentang hewan ini apa ya? Perhatikan gambar hewan di bawah ini. Hewan tersebut masuk ke dalam kelas mamalia, tapi dia punya keunikan. Kira-kira apa ya keunikannya? Ingat ya, tadi ini adalah platypus. Dia keunikannya adalah tidak punya kelenjar mamae, jadi no mamae, dan juga dia bertelur seperti judul kita yang di atas. Oke, tinggal kita cari jawaban yang paling tepat. Cara berkembang biak karena satu-satunya yang bertelur, alat pernafasannya paru-paru, semua juga paru-paru ya. Suhu tubuhnya karena dia homoitem, semuanya homoitem mamalia. Morfologi tubuh satu-satunya mamalia memiliki paru, betul. Kemudian ada habitat, ada echina juga. Kemudian habitatnya karena dapat hidup di perairan. Ada cetacea, ada sireni yang juga hidup di perairan. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Inilah semuanya pembelajaran dari hewan mamalia. Banyak banget hewan yang masuk ke dalam mamalia dan semuanya punya keunikan masing-masing yang mungkin soal belajar juga baru tahu ya, karena kalau Kavia lihat di artikel juga belum banyak yang bahas ya kan tentang apalagi yang tadi trivianya tentang fenom dari mamalia. Fenom dari platypus itu juga baru ya. Oke, sahabat belajar, semuanya gimana? Menarik kan ya? Jadi sekarang semakin mengenal hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Oke semuanya, karena pembelajaran yang menarik, jadi jangan pernah lewatin napas Ayo Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.